Halo, shalom adik-adik dimanapun kalian berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mengucap syukur, hari ini kita bisa datang kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita setiap hari dan juga sepanjang malam tadi. Pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan semangat. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kembali beribadah kepadanya dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak ajak kita semua lipat tangan, matanya ditutup. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menjaga, memelihara kami. Dan sepanjang malam kami bisa beristirahat, pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami, tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita mau datang kepada Bapa di surga dan mengucap syukur kepadanya. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Engkau sungguh baik Bapa. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sungguh begitu besar kasih-Mu Bapa untuk setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari, Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang kita mau mengasihi Tuhan dan juga mengasihi papa, mama, dan saudara-saudara kita seperti
kasih Yesus. Ayo, kakak ajak kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama dan bertepuk tangan. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua dan juga Kak Anin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian merasa takut? Dan kalau sedang takut, biasanya apa yang kalian lakukan? Mungkin ada yang takut gelap, waktu malam ada lampu mati. Ada nggak? Ya, lalu apa yang kalian lakukan? Cari mama atau cari papa ya? Nah, sekarang pernahkah kalian merasa sedih? Sedih karena apa? Ya, kita bisa merasa takut ataupun sedih. Itu adalah hal yang biasa. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Orang yang sudah besar pun juga pernah merasa takut dan sedih.
Kak Ani juga pernah. Tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus waktu masih hidup di dunia ini sebagai manusia, Tuhan Yesus juga pernah merasa takut dan sedih loh. Kapan ya Tuhan Yesus merasa takut dan sedih? Di dalam Alkitab diceritakan Tuhan Yesus merasa takut dan sedih. Waktu itu kejadiannya ada di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Taman apa? Getsemani. Nah, Tuhan Yesus takut apa ya? Tuhan Yesus merasa takut dan sedih karena dia tahu waktunya sudah tiba. Sebentar lagi dia akan menderita dan akan mati. Lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia sedih dan takut? Apakah Tuhan Yesus lari dan bersembunyi? Nah, kita lihat ceritanya ya. Kita dengarkan sama-sama berikut ini. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Pada suatu malam, setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan malam, Tuhan Yesus mengajak muridnya ini pergi ke suatu taman yang bernama Taman Getsemani. Tetapi saat itu Tuhan Yesus hanya pergi bersama 11 murid saja. Jadi ada satu murid yang tidak ikut. Di mana ya murid yang satu ini? Nah, murid yang satu ini masih ada urusan dan dia nanti akan menyusul. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Waktu Tuhan Yesus dan ke-11 muridnya pergi ke taman, waktu itu sudah malam dan taman itu sepi, tidak ada orang lain selain mereka. Apakah mereka takut? Tidak, mereka tidak takut karena pergi bersama-sama. Setelah mereka sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada 8 muridnya. Katanya, "Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi ke sana untuk berdoa." Lalu Tuhan Yesus mengajak 3 murid yang lainnya. Yang 8 tinggal di situ. Yang 3 pergi bersama Yesus lebih jauh lagi ke dalam taman. 3 muridnya itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka diajak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berdoa. Nah, setelah itu Tuhan Yesus tiba-tiba berubah sikapnya. Yang biasanya selalu tenang dan tidak pernah takut, tiba-tiba Tuhan Yesus merasa takut dan sedih sekali. Dan dia berkata kepada ketiga muridnya tadi, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Katanya, "Hatiku sangat sedih sekali, sampai mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu Tuhan Yesus berjalan sedikit menjauh dari ketiga muridnya dan dia bersujud berdoa kepada Bapa di surga.
Katanya, "Ya Bapakku, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku, bukan kemauanku yang terjadi, melainkan kehendak Bapa saja yang terjadi." Cawan yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam doanya adalah penderitaan yang akan Dia alami untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Cawan inilah, penderitaan inilah yang membuat Tuhan Yesus merasa sedih dan takut. Kenapa ya kok Tuhan Yesus sedih dan takut? Bukankah Dia Tuhan? Ya, Tuhan Yesus juga adalah manusia. Saat itu Tuhan Yesus sama seperti kita. Dia bisa merasa sedih dan takut. Tetapi apakah Tuhan Yesus berhenti melakukan perintah Bapa di surga? Tidak. Tuhan Yesus tetap taat dan setia. Waktu Dia takut dan sedih, Dia berdoa. Dia datang kepada Bapa di surga. Di dalam doanya, Dia saking takutnya sampai mengeluarkan keringat. Dan keringatnya ini bercampur dengan darah dan menetes sampai ke tanah karena beratnya beban dosa yang Dia hadapi. Dan saat Tuhan Yesus berdoa, muncullah seorang malaikat di dekatnya untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Setelah Yesus selesai berdoa, Dia pergi menemui ketiga muridnya. Siapa tadi? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ternyata ketiga muridnya ini sudah tidur. Mereka tertidur pulas. Lalu Tuhan Yesus membangunkan mereka dan berkata kepada Petrus, "Petrus, mengapa kamu tidur? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Adik-adik, Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga, bukan tidur. Lalu mereka bertiga ini segera bangun dan berusaha melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus pergi lagi berdoa untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, jika tidak mungkin cawan ini berlalu dariku, kecuali aku harus meminumnya, maka terjadilah sesuai kehendak-Mu." Setelah itu, Tuhan Yesus pergi untuk menemui ketiga muridnya lagi. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka bertiga tertidur lagi karena mereka benar-benar mengantuk ya. Waktu itu hari sudah larut malam. Kali ini Tuhan Yesus tidak membangunkan mereka. Dan Tuhan Yesus kembali pergi berdoa untuk yang ketiga kalinya. Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama seperti doa-doa sebelumnya.
Setelah itu, Tuhan Yesus kembali menemui ketiga muridnya lagi dan berkata kepada mereka, "Tidurlah dan istirahatlah. Saatnya sudah hampir tiba. Anak manusia sebentar lagi akan diserahkan kepada orang-orang berdosa." Setelah berkata seperti itu, lalu Tuhan Yesus membangunkan muridnya dan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Orang yang menyerahkan aku sudah dekat." Orang yang dimaksudkan Yesus adalah muridnya yang satu tadi, yang tidak ikut bersama mereka ke taman. Muridnya ini bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah yang memberitahukan kepada orang-orang yang tidak suka kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus sedang ada di taman dan mereka bisa menangkap Tuhan Yesus di sana. Dan Yudas Iskariot ini menerima uang sebagai imbalannya. Tuhan Yesus pada akhirnya disalib dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup kembali. Dia menang. Seminggu lagi kita akan bersama merayakan hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dari cerita di Taman Getsemani ini, kita belajar tentang Tuhan Yesus yang taat dan setia melakukan perintah Bapa di surga. Sekalipun ia takut dan sedih, dia tetap taat. Yesus datang kepada Bapa di surga dan berdoa. Tuhan Yesus tahu dia akan menderita dan mati. Tapi Tuhan Yesus tetap taat dan setia melakukan kehendak Bapa di surga, keinginannya Bapa di surga. Yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati, menebus dosa manusia. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja menolaknya dan membiarkan manusia yang berdosa kita ini menderita dan dihukum. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita menderita. Dan Dia yang menggantikan kita menjalani hukuman dosa. Biarlah kita bisa meniru teladan dari Tuhan Yesus dalam melakukan perintah Tuhan yang selama ini kita dengarkan dari Alkitab. Kita mau belajar taat dan setia. Memang tidak gampang menjadi anak yang taat, karena kita manusia yang berdosa dan seringkali melakukan perbuatan dosa. Namun, kita bisa minta tolong Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya kita bisa mentaati perintahnya dan kita makin mengasihi Tuhan. Waktu bangun pagi hari, kita berdoa mengucap syukur. Tuhan sudah memelihara kita sepanjang malam. Lalu, waktu kita mau makan, kita juga bisa bersyukur untuk makanan yang tersedia di depan kita. Kita bisa memakannya. Dan kalau kita makan, dihabiskan, jangan disisakan, dibuang-buang, sayang ya. Dan kita juga bisa mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan papa dan mama yang menjaga kita, merawat kita. Kita juga mau belajar
taat kepada papa dan mama. Kita juga bisa mendoakan mereka. Kalau papa atau mama harus bekerja keluar rumah, nah kalian doakan supaya mereka tetap sehat. Meskipun di luar ada banyak virus pandemi, biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka semua. Dan waktu kalian mau tidur, kalian juga bisa berdoa, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang hari. Bisa adik-adik? Siapa yang mau belajar seperti itu? Mau ya semuanya? Sekarang kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah mengirim Tuhan Yesus lahir ke dunia, mati di kayu salib, dan Dia bangkit menang. Tuhan yang menjadi juru selamat kami, mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk mengasihi-Mu dan taat kepadamu. Berkatilah kami semua. Lindungilah papa, mama, dan semua keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu depan kita mau merayakan Paskah bersama-sama. Kita mengikutinya secara online di channel YouTube kita. Jangan lupa ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.